Stack Overflow. Apa yang kamu pikirkan dengan satu kata ini? Stack Overflow sangat terkenal di kalangan para programmer, terutama bagi mereka yang mengalami stack dan masalah ketika bekerja. Stack Overflow mulai terkenal karena ketika hasil pencarian di Google, dia nyaris hampir selalu nomor satu. Semisal jika mencari masalah karena bug, error, dan lain sebagainya. Di samping itu, hasil jawaban dari Stack Overflow juga benar-benar memberikan solusi untuk mereka yang mencari pemecahan masalahnya. Nah, di sini Jusan Academy ingin mengajak kalian menggunakan Stack Overflow secara lain, bukan sebagai pencari jawaban, tapi pengumpul poin dan beberapa manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari Stack Overflow. Mari kita mulai. Registrasi dan login. Dua hal ini sangat penting dan wajib kamu lakukan untuk menjalankan fitur-fitur lebih di Stack Overflow daripada user yang tidak login. Nah, apa itu akan kita bahas lebih lanjut. Sebelum mulai lebih lanjut, di sini saya akan jelaskan tentang cara kerja reputasi poin di Stack Overflow. Di sini ada sampel pertanyaan sekaligus beberapa komen dan bahkan sudah dicentang answered. Nah, hal pertama yang kita ketahui adalah ini adalah pertanyaan yang dibuat oleh Cinnamon pada 4 Juni 2020 dan diedit oleh William Prigo Lopez kemarin ya. Dan di samping itu, selain ada beberapa komen, ada satu komen yang sudah dicentang answered. Artinya, isu ini sudah solve dan sudah dipastikan oleh pembuat pertanyaan. Karena yang bisa memberikan centang hijau ini hanyalah pemberi pertanyaan. Nah, terus bagaimana poin ini bekerja? Untuk pembuat pertanyaan, jadi kita fokus di blok ini. Ketika ada user vote up, maka sang pemberi pertanyaan akan mendapatkan 10 poin. Tapi hal tersebut juga berlaku jika di vote down. Tapi poinnya beda, min-nya min 2. Masih dia sama, tapi untuk penjawab alias answer, vote up juga sama mendapatkan 10 poin. Jika vote down, maka mendapatkan min 2. Kemudian jika ada editor, semisal ini karena teksnya kurang mudah dipahami, bukan menggunakan bahasa Inggris yang sudah disesuaikan dan lain sebagainya, maka editor ini dia akan mendapatkan plus 2. Dan dia bisa ngedit sampai kapanpun, tapi di per hari hanya dibatasi 1000 poin. Nah, untuk kombinasi vote up, vote down, edit, per hari itu hanya dibatasi 200 poin. Nah, sumber poin lainnya adalah ketika kalian menjawab dan dicentang hijau oleh answerer. Ini namanya adalah accepted mark. Ini mendapatkan poin 15. Dan akseptornya alias pemberi pertanyaan ini akan mendapatkan 2 poin. Itu bonus juga untuk yang beri centang. Karena centang ini akan pasti naik ke jawaban pertama dan jadi patokan juga untuk siapapun yang mengalami masalah yang sama dan googling. Nah, kemudian ada poin khusus. Namanya adalah bounty awarded. Bounty awarded itu nilainya beda-beda ya, tergantung dari penghargaan yang kamu dapatkan. Nah, itu plusnya dari situ juga. Nah, di sini kita akan fokus menjadi para penjawab pertanyaan ya, alias answer hunter. Tapi kan Stack Overflow ini multi-platform dan tidak cuma terbatas oleh bahasa platform tertentu saja, tapi banyak sekali. Nah, untuk memfilter agak lebih mudah, di sini kita bisa namanya word stack. Word stack itu untuk membatasi timeline dari Stack Overflow agar sesuai dengan teks-teks atau label-label yang sudah kita tentukan di setting. Bagi contoh, di sini saya word stack JavaScript, Node.js, React.js, Recruiter, dan Redux. Untuk editnya, silahkan klik tombol edit ini. Kemudian silahkan ketikkan tag apa yang ingin kalian masukkan. Misal Python. Dia akan melakukan pencarian untuk validasi. Cari yang sesuai dari citation ini. Misal saya Google Python aja. Dan add. Maka semua list question, top question yang ada di sini akan disesuaikan dengan tag yang kamu baca. Jika kamu ingin lebih tahu seputar teks apa saja yang tersedia, silahkan klik pada menu teks ini. Nah, silahkan dibaca-baca dari teks-teks yang tersedia di sini. Setelah semua pertanyaan sesuai dengan teks yang diinginkan,
Ada satu langkah lagi yang bisa kita buat agar pertanyaan ini lebih terurut berdasarkan kapan di-create. Sehingga kita nemu pertanyaan baru dan belum dijawab, nah disinilah kesempatan kita untuk memfilter apakah pertanyaan tersebut bisa kita jawab ataukah pertanyaan yang sudah ada alias duplikasi. Silakan klik pada tombol Create a Custom Filter. Nah, di sini silakan filter by no answer, yang berarti pertanyaannya belum dijawab oleh siapapun. Dan di sini saya sort by newest untuk pertanyaan terbaru, atau recent activity untuk activity terakhir. Sebenarnya ada vote up, vote down, reply di answer, dan lain sebagainya. Kita saja pilih newest ya, kemudian apply, dan let's see what happen. Nah, ini banyaknya 000 karena pertanyaan baru dan belum ada activity di dalamnya. Mulai menjawab pertanyaan dan menjadi Stack Overflow police. Nah, sebenarnya tiap kali user membuat pertanyaan seperti ini, ada validasi ya di Stack Overflow untuk memberitahukan suggestion pertanyaan lain yang sudah ada atau mirip. Tapi itu masih bisa di skip. Sebagai contoh, ketika saya bikin pertanyaan baru ya, di sini kita ada sampel yang sudah ada pertanyaan, yaitu add user input to JavaScript array. Coba kita kopas dan bikin sebagai title. Nah, di sini Stack Overflow memberikan suggestion beberapa pertanyaan yang mungkin mirip, tapi bisa di skip. Kadang orang yang baru menggunakan Stack Overflow untuk tanya-tanya sering skip bagian ini dan langsung menanyakan masalahnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak duplikasi pertanyaan di Stack Overflow yang seharusnya sudah ada tapi dibikin lagi. Nah, jika kita menemu hal tersebut dan sudah ada buktinya, langsung saja melakukan komen di sini dan memberikan vote down-nya. Nah, di sini kita coba untuk menjawab satu pertanyaan dari user lain ya, untuk mengetes bagaimana cara menjawab dari Stack Overflow. Nah, kita ambil yang paling awal, apa ini? Oh, sebenarnya saya tahu masalahnya. Jadi kasusnya di sini dia ada 3 button. Ingin secara default button ini lokasinya, misal buttonnya di sini, ini di tengah-tengah, dan ini paling kanan. Ini solusinya bisa menggunakan display flag ya, yang space between. Display flag. Kita ambil referensi display flag alignment mungkin. Space between. Nah, ini dia. Nah, seperti ini hasilnya. Jika menggunakan space between. Reference. Bisa ambil link sini nggak ya? Nggak bisa nih, harus dari sini. Post answer. Oke, kita tunggu jawaban dari orang lain. Wah, ternyata kita kalah cepat dari ini 1 menit yang lalu. Oke, tak apa. Nah, berikut adalah bonus yang bisa kamu dapatkan setelah menjalankan berbagai macam step yang sudah kami jelaskan tadi.
yaitu fitur Jobs. Jobs ini berisi berbagai macam lowongan pekerjaan dari seluruh dunia yang dipasang di Stack Overflow, yang jika kamu mengikuti step-step tadi secara default ordering by preference interesting kamu. Bisa dilihat di sini semuanya adalah sesuai dengan task-task yang saya ikuti tadi dan juga task-task dari pertanyaan yang sudah pernah saya jawab. Nah, jika kamu hanya ingin fokus ke pekerjaan remote, klik aja ini. Stack Overflow juga menyediakan pekerjaan remote-nya di sini. Silakan apply dan ikuti berbagai macam prosedur yang harus dijalankan untuk approval-nya. Dengan reputasi yang telah kamu dapatkan di Stack Overflow yang berupa poin itu dan history lainnya, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan link profile Stack Overflow kamu di CV kamu. Karena ini bisa juga jadi nilai plus untuk pengalaman bekerja kamu. Dan kamu juga bisa lebih terfokus di bagian jobs-nya untuk interesting text yang sesuai dengan passion kamu. Semoga video ini membantu untuk kamu ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video Yusan Academy berikutnya.